Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya teman-teman, kita lanjutin ya obrolan kemarin. Kita kemarin sudah di bagian pertama membahas tentang hubungan antara korelasi algoritma kerejekian dan level kesadaran. Jadi teman-teman, eh, kemarin sudah kita lihat bahwa orang-orang yang terperangkap di force ya, yang terperangkap di dominasi-dominasi emosi-emosi yang positif itu ternyata dari sisi kerejekian itu hanya biasanya bergerak di dua level ya, jadi level dasar dan level 2. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut eh, level rezeki berikutnya ya, ini level rezeki 3 dan 4, yakni level rezeki bersyukur dan level rezeki karena berserah. Nah, kita akan lihat eh, di bagian mana di level kesadaran yang berhubungan dengan kerejekian itu. Ya, teman-teman teman-teman bisa lihat ya, kemarin kita sudah membahas di force dan sekarang kita akan membahas di bagian power ini. Jadi teman-teman gambar kalau ada gambar ini yang apa kotak yang sepertinya berdenyut-denyut dan ini bagian jantung yang berdenyut-denyut ini atau berdegup-degup ini saya ingin menggambarkan pada teman-teman bahwa eh, kan kita ini setiap kita selalu memancarkan vibrasi ya teman-teman ya. Jadi setiap detik dalam hidup kita itu kita memancarkan vibrasi. Vibrasi itu dihasilkan oleh rasa. Rasa itu dihasilkan oleh kolbu. Kolbu itu adalah hubungan antara otak dan jantung. Jadi produsen rasa itu adalah uh, otak dan jantung gitu. Apa yang saya sebut sebagai disebut sebagai kolbu, disebut sebagai uh, hati lah ya gitu ya, atau yang berhubungan dengan itu. Nah, jadi biasanya kegiatan seseorang tuh dimulai dari rasa. Dari rasa menjadi pikir, pikir menjadi tindak, tindak menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi nasib kan begitu. Nah, kerejikan juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita terbiasa didominasi force itu maka dia level rezekinya adalah di level rezeki dasar dan level rezeki karena usaha saja. Biasanya berputar-putar di situ meskipun sometimes ya ada di level rezeki yang berikutnya. Nah, yang mulai masuk ke level rezeki berikutnya itu biasanya orang-orang yang mulai bisa membawa kesadaran, level kesadarannya meningkat di dalam dirinya. Jadi menurut David Hawkins itu orang yang mulai memahami makna, menemukan makna kehidupan itu disebut sebagai orang yang berani. Berani apa? Di sini berani sebenarnya berani pindah zona, berani melepaskan dari keterikatan akan stimulus dari luar diri. Jadi dia mulai masuk ke dalam dirinya, memahami dirinya sendiri bahwa sumber kebahagiaan itu justru ada di dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah ini berarti di sini berani adalah berani melepaskan dari keterikatan pada stimulus-stimulus dari luar dirinya. Nah, kemudian naik lagi di energi tadi 200 ya, di energi 250 itu, ini benar-benar mampu melepaskan dunia eksternal. Mampu dalam hal ini adalah dia melihat sesuatu sebagai yang netral dan yang memberi makna dari sebuah kejadian itu adalah dirinya sendiri. Nah, ketika bisa melihat sesuatu dengan netral dan dengan objektif, maka dia mulai terlepas dari hal-hal yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang berasal dari luar gitu. Karena sebagian kita, teman-teman, kebanyakan kita itu menggantungkan diri, bahkan menggantungkan kebahagiaan kita dari stimulus-stimulus dari luar. Misalnya, saya akan bahagia kalau dapat ini, saya akan bahagia kalau dicintai ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada saat di level energi 250 itu, dia sudah mampu melepaskan diri dari dunia eksternal dan dia memberikan pemaknaan itu lebih lebih positif gitu. Artinya dia bisa memproduksi ya kebahagiaan, memproduksi percaya dirinya
dari dalam dirinya sendiri. Uh, sudah tidak terlalu bergantung dari stimulus dari luar. Naik lagi di level yang lebih tinggi, di level 310, ini adalah optimis, orang yang optimis. Ini willingness ya, dia bersedia, mampu terhubung dengan inspirasi. Jadi dia bisa, eh, kalau dia mendapatkan stimulus dari luar, itu yang menginspirasinya itu lalu muncul di dalam dirinya. Ya ya, dia melihat satu kejadian, lalu muncul inspirasi di dalam dirinya. Dia melihat lingkungan sekitar, lalu muncul inspirasi di dalam dirinya. Jadi inspirasi itu bisa didapatkan dari luar, tetapi di customize di dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian naik lagi lebih tinggi ini di energi 350 ini, penerimaan ya, acceptan. Penerimaan itu berarti dia bisa menerima dirinya sendiri apa adanya, dan dia bisa menerima orang lain juga sebagaimana apa adanya, sehingga dia bisa menerima adanya perbedaan. Nah, ketika orang sudah bisa menerima adanya perbedaan, menerima dirinya sendiri ini, lalu dia lebih mudah terhubung dengan kasih sayang gitu. Dia lebih gampang terhubung dengan kasih dengan orang di luar dirinya, karena dasarnya adalah mampu menerima perbedaan itu tadi, dan mampu menerima dirinya sendiri. Energinya 350 sudah mulai tinggi, dan menginjak ke energi yang berikutnya di energi 400 itu ada namanya reason. Reason itu berpikir ya. Berpikir. Kalau saya mau menjelaskannya barangkali lebih mudah. Ini kemampuan untuk bisa memberi makna gitu. Kemampuan untuk bisa mengabstraksi ilmu gitu ya. Eh, dia bisa menyerap ilmu itu dari luar dirinya. Dia bisa lebih objektif, dia lebih rasional, dan mana-mana itu menjadi mudah datang gitu, karena sudah tidak terpengaruh hal-hal dari luar diri yang sifatnya itu subjektif. Jadi orang-orang di sini ini orang-orang yang objektif, biasanya karena objektif itu dia menjadi pemikir, dan dia gampang merenung gitu. Jadi berpikir dan merenung itu membuat orang-orang di level ini orang-orang yang sangat objektif. Jadi tidak gampang dipengaruhi oleh luar, tetapi dipengaruhi oleh fakta-fakta empiris. Nah, hanya saja kelemahannya di sini teman-teman, meskipun levelnya tinggi di 400 ini, orang-orang yang di sini karena dia kadang-kadang justru terangkap di fakta-fakta empiris itu, padahal kadang-kadang di kehidupan kita juga tidak semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah dan empiris, sehingga dia biasanya kalau sudah duduk di level ini adalah lompatan kedua sebenarnya setelah di angka 200 ini. Kalau dia nggak bisa melompat dari sini, ya biasanya berkutat di sini. Tapi kalau bisa melompat dari sini, melepaskan keterikatannya dengan metodologi-metodologi ilmiah yang sometimes tidak bisa bekerja ketika kita masuk ke dalam rasa, maka itu bisa melompat lebih tinggi. Tapi kalau tidak, biasanya dia terperangkap di objektivitas yang sifatnya ilmiah di sini. Kemudian yang lebih tinggi di 500. 500 ini saya menyebutnya welas asih ya, kalau di bahasa Inggrisnya kan love welas asih. Jadi orang yang duduk di sini ini mampu terhubung dengan aspek manusia. Artinya dia bisa menerima semua karakter manusia, baik mulai dari yang menyebalkan sampai yang mengagumkan gitu ya. Dia bisa menerima perbedaan bahwa memang manusia ya macam-macam, dan dia bisa menganggap semua manusia itu sebagai suatu makhluk yang bisa dikasih sayangi gitu, yang bisa diberi perhatian tulus, terlepas apapun kondisi mereka gitu, terlepas apapun perilaku-perilaku mereka. Jadi di level ini welas asih adalah welas asih terhadap sesama makhluk manusia. Yang lebih tinggi lagi ada di angka 540, itu sukacita ya. Kalau di sini orang yang sudah di level ini bukan hanya bersikap welas asih terhadap manusia saja, bahkan dia
sudah mampu terhubung dengan aspek makhluk hidup. Artinya semua hal itu bisa diwelas asihi sama dia. Jadi dia menjadi begitu kasih sayang terhadap semua makhluk, terhadap semut, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap lingkungan gitu ya teman-teman. Dan orang-orang di level ini, di level sukacita ini bisa senyum-senyum sendiri ketika melihat matahari terbit, bisa merasa sangat bahagia ketika angin semilir menyapa tubuhnya begitu ya. Ada hal-hal yang sometimes uh, kalau menurut orang biasa itu aneh itu. Tapi karena sudah orang di level ini adalah orang yang sudah mampu terhubung dengan semua makhluk hidup tadi sehingga rasa kasih sayangnya, welas asihnya itu sudah meluas gitu jangkauannya. Dan yang lebih tinggi lagi di damai itu orang di level ini tuh dia merasa dirinya adalah bagian dari semesta. Jadi dia adalah bagian satu kesatuan yang utuh dari semesta gitu. Dan semesta itu sebagaimana kita ketahui adalah ciptaan Tuhan dan bahkan sebenarnya semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga di level yang paling tinggi enlightenment ini susah dilukiskan, itu susah digambarkan dengan kata-kata ya teman-teman ya. Karena apa ya? Karena perasaannya memang susah dilukiskan gitu. Barangkali yang ketika saya menjelaskan di yang level 600 itu bahwa dia merasa dirinya sebagai bagian dari manifestasi Tuhan, sebagai semesta ini juga sudah levelnya tinggi. Apalagi yang di level 700 sampai 1000 ini benar-benar tidak terlukiskan dan biasanya yang mengalami itu adalah nabi-nabi ya yang mengalami di 600, 700 sampai 1000 itu. Wali-wali Allah dan begitu. Nah, teman-teman, kalau kita hubungkan dengan level kerezekian, maka orang-orang yang berada di level keberanian tadi itu, di level 200, netralitas, 250, kebersediaan atau optimistis tadi itu, di 310 penerimaan, acceptan tadi itu di 350 dan berpikir reason atau yang tadi bisa memberikan makna, mengabstraksi ilmu tadi itu rezekinya mulai tidak hanya dapat rezeki mengakses rezeki dasar dan rezeki usaha, tapi biasanya mereka lebih mudah mengakses rezeki bersyukur karena orang-orang di level ini biasanya sudah mulai paham makna dan bisa bisa menempelkan makna yang positif terhadap hidupnya, bisa memandang sesuatu yang terjadi di dalam dirinya itu adalah keputusan dia sendiri dan yang stimulus dari luar itu dialah yang memaknai dan tidak tergantung dari uh, apa yang ditawarkan oleh di luar dirinya, tapi dia memutuskan makna itu sendiri. Jadi orang-orang di level ini dia bisa mengakses rezeki level 3. Jadi rezeki dasar, rezeki usaha, dan rezeki karena bersyukur ini bisa diakses oleh orang-orang yang berkesadaran power di 200, 250, 310, 350, dan 400. Jadi prosesnya mereka bersyukur, tidak melekat pada hasil dan berfokus pada kualitas. Dan kalau yang level rezeki yang di atas yang angka 500, energi 500, 550, 600 sampai 700 sampai 1000 ini adalah rezeki level 4, teman-teman. Jadi level kesadarannya itu welas asih, sukacita tadi itu ya, kemudian damai, kedamaian dan pencerahan. Mereka memandang wujud materi hanya sebagai fasilitas dan alat untuk melaksanakan tugas darinya. Jadi orang-orang di level ini itu berserahnya gampang banget teman-teman. Jadi mereka memang benar-benar menyadari bahwa dirinya ini adalah eh, perpanjangan tangan saja sebenarnya dari Tuhan gitu kan. Ketika menyadari itu mereka menjadi lebih mudah berserah. Dan biasanya rezeki-rezeki yang ajaib itu datangnya gampang ke orang-orang di level ini. Nah, teman-teman, kalau boleh dirangkum barangkali ini ada cara pandang orang-orang ini dalam menjalani kehidupannya itu seperti ini. Dari bawah itu adalah
saya korban kehidupan. Itu level ego ya, dikendalikan ego ya. Saya korban kehidupan, saya merasa tidak punya pilihan, sekedar menjalani hidup untuk bertahan hidup, takdir saya sudah begini. Ini orang-orang yang di eh, orang-orang yang sakit mental di energi 20-30 sampai berapa kemarin ya? 100 ya, 100 yang takut ke bawah barangkali di level ini. Nah, yang 100 tapi mulai punya energi yang mulai bisa digunakan untuk menyemangati hidup itu di level ini. Saya pelaku kehidupan, sayalah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saya. Semuanya ada karena saya yang melakukan. Nah, ujung-ujungnya di level ini adalah kemelekatan akhirnya. Kemelekatan kemudian marah dan kemudian akhirnya bisa menjadi sombong dan arogan di level ini. Dan dua-duanya sama dikendalikan oleh ego. Ini terperangkap di force. Dan kemudian ketika naik pandangan hidupnya, level kesadarannya, maka dia naik di level saya adalah kontributor semesta ini. Saya diciptakan untuk berkontribusi pada mekanisme semesta yang diciptakan Tuhan. Saya percaya bahwa peran saya sudah dilengkapi dengan pemenuhan kebutuhan saya. Kemudian yang lebih tinggi adalah saya adalah semesta. Saya melihat Tuhan hadir pada apapun yang saya lihat, saya merasa semuanya terhubung, semua adalah satu, semua digerakkan oleh welas asih Tuhan, dan saya adalah bagian dari yang satu itu. Nah, teman-teman, yang ini adalah orang-orang yang dominan di power ya, di emosi-emosi positif, di rasa-rasa positif. Yang ini biasanya digerakkan oleh kesadaran dan welas asih. Nah, kesadaran itu tumbuh karena adanya pemahaman itu tadi, mulai dari berani di level yang berani melepaskan diri dari ego tadi dan mulai memasukkan makna dalam kehidupan mereka. Nah, sampai di sini teman-teman kita tahu bahwa ternyata kalau gampangnya kan begini teman-teman, gampangnya. Kalau dilihat dari power versus force itu, semua yang di force itu yang di merah itu kan sebenarnya kalau dilihat-lihat teman-teman, ini kan hal-hal semua yang di sini, rasa-rasa di sini, emosi-emosi negatif ini kan berhubungan dengan sesuatu yang dilarang oleh agama. Apa yang kita sebut sebagai dosa. Nah, jadi eh, apa sih dosa itu? Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang Tuhan atau agama. Dan menurut satu surah, saya menyitir surah itu, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Maka masuk akal ketika dikatakan oleh David Hawkins bahwa sebenarnya biasanya kesulitan finansial seseorang itu bukan karena skillnya, namun karena level kesadaran di dalam dirinya. Nah, karena apa? Karena ternyata dosa atau yang force tadi itu sebenarnya mempersulit hidup kita. Nah, sementara yang power itu justru lebih mudah. Nah, power ini berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan emosi-emosi negatif. Nah, teman-teman, dari hasil riset David Hawkins selama 20 tahun, itu kalau kita perhatikan, itu orang-orang yang dibelenggu, didominasi force, emosi-emosi force, rasa-rasa force itu diperhatikan ya, ini persentase menjadi pengangguran, itu yang di energi 20-30 itu 97%, yang di energi apatis ya, kesedihan mendalam itu 75%, kemudian yang takut, keinginan melekat kemarin atau rakus ini, marah dan bangga, sombong itu di 50. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Kemudian terjebak dalam kemiskinan nih persentasenya terjebak dalam kemiskinannya 22%, yang ini 40%, semakin ke bawah semakin besar persentasenya terjebak kemiskinan. Energinya semakin kecil, semakin besar persentase terjebak ke kemiskinan. Kemudian persentase bahagia. Semakin kecil energinya, maka semakin rendah. Jadi yang paling tinggi di force nih Banggai 175 itu hanya persentase untuk bisa bahagia itu dari ribuan orang yang diteliti oleh David Hawkins itu hanya 15% yang bisa bahagia. Dan yang di sebelah sini adalah persentase untuk berbuat kriminal, ternyata orang-orang yang
ada di force itu bisa sampai 50% dari hasil penelitiannya yang terlibat kriminal. Kemudian yang di sini kesediaan mendalam, apatis ini 91%, dan yang di sini bersalah dan malu ini ada 98%. Ini kan karena berhubungan dengan bunuh diri teman-teman ya, berhubungan dengan melukai orang, diri sendiri dan orang lain. Nah, ini kan kriminal, tindakan kriminal. Nah, sementara kalau dilihat ke sini, itu semakin tinggi level kesadaran tiga, energinya semakin tinggi, ini persentase menjadi pengangguran eh, malah semakin kecil, terjebak kemiskinan juga semakin kecil, dan untuk bisa bahagia itu semakin besar. Dan untuk berbuat kriminal juga persentasenya kecil. Jadi kesimpulannya teman-teman dari penelitian David Hawkins itu bahwa kalau kita level kesadaran kita naik, emosi-emosi yang dominan kita diduduk di dominasi emosi-emosi yang positif, rasa-rasa yang positif itu eh, kemungkinan untuk bahagia, kemungkinan untuk kaya itu menjadi jauh lebih besar dibanding jika kita duduk di eh, dominasi force gitu, rasa-rasa atau emosi-emosi force. Jadi masuk akal ya teman-teman ya, kenapa agama kita melarang berbuat dosa. Jadi sebenarnya perbuatan dosa yang dilarang itu mah bukan untuk keuntungan Tuhan gitu, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu justru lebih kepada kepentingan kita sebagai manusia, karena ternyata mekanisme semesta itu dibuat oleh Tuhan seperti itu bagi manusia. Kalau kamu secara emosi atau rasa-rasa itu positif, itu sebenarnya keuntungannya buat kamu, bukan buat Tuhan, dan demikian pula sebaliknya. Baik teman-teman, sampai di sini bahasan kita malam ini, di sesi ini. Mungkin sudah terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah tambahan wawasan bagi pemahaman ilmu pemberdayaan diri teman-teman, database pemberdayaan diri teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan dari manapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.